saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan untuk kita semua yang terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan bahwa kata firman Tuhan, "Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalimat ini seringkali diucapkan bahkan diyakini oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalimat ini seringkali diucapkan ketika orang itu sedang di dalam pergumulan, orang itu sedang mengharapkan Tuhan dan menginginkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Bahkan kalau kita melihat bahwa ayat ini dipegang dan diyakini oleh banyak orang. Dia mempercayai bahwa kalimat ini adalah kalimat yang penuh harapan. Bahkan ketika orang yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam menjalani pergumulan, dalam persoalan, bahkan di dalam ketika harapan-harapan yang belum tercapai, kalimat ini sangat menguatkan. Bahkan sesuatu yang belum kita dapatkan, dengan kalimat ini dapat meyakinkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tentu kalimat ini sangat menguatkan kita, bukan? Tentu kalimat ini sangat meyakinkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam ayat ini adalah, apakah kita sama seperti seorang ayah? Adalah seorang ayah yang memiliki satu kerinduan untuk anaknya mengalami kesembuhan. Di mana di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 ini menceritakan bahwa ada seorang ayah yang sedang bergumul, punya kerinduan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Oleh karena apa? Selama kecilnya anak ini, dia sudah kerasukan setan yang mengakibatkan dia tidak dapat berbicara. Bahkan kalau kita melihat keseluruhan dalam perikop ini menceritakan bahwa anak itu sangat menderita. Karena apa? Ketika kerasukan setan, dia berguling-guling, dia seringkali sampai mulutnya berbusa. Bahkan ketika dia kerasukan setan atau kalau penyakitnya lagi kumat, itu sangat luar biasa. Bahkan seringkali orang-orang di sekitarnya bahwa anak itu sudah mati karena kerasukan setan. Dan kita melihat bahwa Tuhan mampu menyembuhkan anak itu. Ketika Yesus datang, dia sembuhkan anak itu. Dan menjadi satu hal yang luar biasa bahwa seorang ayah yang penuh harapan datang kepada Yesus untuk mengharapkan Yesus melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Jadi kita juga belajar bahwa Tuhan itu mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Orang dengan yakin, orang dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu bagaimana kalimat ini menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus meyakini bahwa segala sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil ketika Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita? Bertahun-tahun kita telah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, namun seringkali kita justru tidak mengingat, justru seringkali kita tidak mempercayai, atau seringkali kita tidak berseru kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, di dalam pergumulan kita sama seperti seorang ayah yang memiliki pergumulan karena anaknya menderita sakit, kerasukan setan. Dia memiliki persoalan, dia memiliki harapan, dan dia mau datang kepada Yesus. Hal ini juga patut kita pelajari dan kita renungkan. Bahwa ketika kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan, dan ada banyak hal yang sebenarnya kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Secara manusia mungkin kita sedang bergumul supaya apa yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang ayah bergumul untuk anaknya mengalami kesembuhan. Tetapi ketika datang kepada murid-murid Yesus, tidak mendapatkan jawaban. Dia bergumul supaya anaknya memperoleh kesembuhan. Tetapi ketika datang kepada murid Yesus, murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan dia. Oleh karena itu satu-satunya yang dapat menyembuhkan anak itu adalah datang kepada Yesus.
Di dalam ayat yang ke-24 di situ dikatakan bahwa segeralah ayah itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ini yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus? Sudah sekian lama kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguhkah ketika kita di dalam pergumulan? Sungguh-sungguhkah ketika kita di dalam persoalan? Sungguh-sungguhkah di dalam harapan kita menaruh percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itulah yang akan mewujudkannya dalam kehidupan kita? Apalagi dalam situasi-situasi seperti ini, kita sangat terbatas dalam melakukan sesuatu, kita sangat terbatas untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan ada banyak hal yang sedang kita pergumulkan, tapi hal itu belum terwujud dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sedang bergumul sama seperti ayahnya ya. Seorang ayah ini bergumul supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dia memiliki pergumulan yang berat karena anak satu-satunya yang disayanginya sejak kecil menderita. Apakah kita juga sama seperti seorang ayah yang mengharapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya? Tentu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Markus ini berbicara tentang banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan tujuan dari kitab Markus adalah menceritakan tentang bagaimana karya Yesus. Bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberi makan 5.000 dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus banyak sekali menyembuhkan orang sakit. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ketika kita dalam bergumul seperti yang mungkin dalam kita sedang bergumul untuk kesembuhan kita, untuk pemulihan kita, sungguh-sungguhkah kita mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukannya dalam kehidupan kita? Sungguh-sungguhkah kita mempercayai bahwa setiap seruan kita ketika kita berdoa, ketika kita memohon Tuhan untuk mengerjakannya itu, sungguh-sungguhkah kita mempercayai bahwa ada satu jawaban yang Tuhan pasti berikan? Jadi meskipun seorang ayah yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, tetapi mau berseru, mau memohon Tuhan, mau meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya, sehingga kita melihat bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menyembuhkan anaknya. Tuhan memulihkan anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi persoalan kita, mungkin kita sedang memiliki persoalan karena ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang bersekutu, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena apa? Mungkin karena kita datang ke gereja, mungkin kita datang bersekutu, mungkin kita datang berdoa, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan lah yang menjadi jawabannya. Nah, itu yang menjadi persoalan yang sering kita alami. Mungkin kita datang ke gereja sama seperti seorang ayah datang kepada murid-muridnya, datang kepada murid-murid Yesus meminta supaya anaknya disembuhkan, tetapi tidak datang kepada Yesus. Apakah kita juga melakukannya itu dalam kehidupan kita? Kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita punya harapan, kita datang ke gereja, kita datang persekutuan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Yesus satu-satunya atas kehidupan kita. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Sehingga apa? Jawaban doa kita, harapan kita belum tercapai. Oleh karena kita secara pribadi tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh mempercayai jawaban yang asalnya daripada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus kita sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus mampu melakukan hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita percaya hal itu? Mungkin kita percaya, tetapi kita tidak berseru. Kita tidak berdoa, meminta Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita tidak dapat melakukan banyak hal, kalau saat ini kita tidak dapat mengerjakan banyak hal, kalau saat ini banyak harapan-harapan kita belum tercapai, mari kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Mari kita datang melalui seruan doa kita. Dan kita mempercayai sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban. Tuhanlah yang akan menjawabnya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang akan mengerjakan hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan. Melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa dan mengasihi kita semua. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.